Pernahkah kalian merasa otak seperti bubur yang diaduk-aduk setelah menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk melahap video pendek yang tak ada habisnya? Fenomena ini bukan sekedar rasa malas biasa, melainkan sebuah kritis atensi yang sangat mengkhawatirkan bagi penghuni bumi zaman sekarang. Bayangkan saja, ada ribuan orang jenius di luar sana yang dibayar dengan sangat mahal hanya untuk memastikan kalian tetap terpaku pada layar dan sulit melepaskan diri dari jeratan algoritma. Mereka telah berhasil menciptakan sebuah labirin digital yang membuat sistem dopamin kita kecanduan konten receh berdurasi 15 detik. Apakah kalian menyadari bahwa kemahiran untuk tenang dan berpikir mendalam perlahan-lahan mulai terkikis? Ada kalanya kita merasa gelisah luar biasa jika tidak menggenggam ponsel meski cuma 1 menit. Ini sebenarnya kondisi gawat karena jika dibiarkan, kualitas belajar, kesehatan mental, hingga isi dompet kalian bakal ikut merosot tajam. Kita sedang dikepung oleh hiburan instan yang sengaja didesain untuk merusak sirkuit saraf pusat. Nah, sekarang saya ingin melempar tantangan untuk kalian semua. Sanggupkah kalian tetap bertahan menyimak penjelasan ini hingga tuntas tanpa tergoda melirik kolom komentar atau menutup aplikasi? Mari kita buktikan apakah otot perhatian kalian masih berfungsi dengan baik atau justru sudah terlampau lunglai akibat gempuran konten vertikal tersebut. Simak baik-baik, karena misi penyelamatan fokus kalian dimulai dari kesadaran yang pahit ini. Apakah kalian sudah siap untuk berhenti menjadi korban desain teknologi? Sekarang, mari kita laksanakan audit mendadak untuk menilik seberapa parah tingkat kerusakan pada mesin atensi kalian. Caranya sangat sederhana dan sama sekali tidak memerlukan bantuan aplikasi rumit atau tes laboratorium yang mahal. Cukup gunakan kesadaran kalian sendiri sebagai alat ukurnya. Coba amati apa yang sedang berkecamuk di balik tempurung kepala kalian saat ini. Apakah muncul rasa gatal yang samar-samar menyuruh jempol kalian untuk segera mengusap layar menuju kolom komentar? Atau barangkali ada bisikan halus yang mulai mengeluh bahwa durasi video ini terlalu panjang dan ingin segera beralih melihat unggahan foto di platform sebelah? Jika sensasi gelisah itu muncul, padahal tayangan ini baru bergulir beberapa menit, kalian baru saja berhasil mendeteksi kadar kesehatan fokus kalian yang sebenarnya. Fenomena ini merupakan bukti nyata bahwa otot perhatian kita sedang mengalami penyusutan massal. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jawabannya simpel saja, selama ini kita terlalu sering memanjakan sel saraf dengan asupan hiburan instan yang durasinya mungkin hanya 15 detik saja. Akibatnya, kemampuan otak untuk memegang satu objek pikiran dalam waktu yang lama menjadi lembek layaknya tahu sutra yang sangat rapuh. Kalian tidak bodoh, hanya saja sistem navigasi pikiran kalian sedang mengalami malfungsi akibat akumulasi kebiasaan yang kurang tepat. Pernahkah kalian merasa sangat sulit untuk sekedar menuntaskan bacaan satu halaman buku tanpa teralihkan oleh handphone kalian? Nah, ini adalah sinyal darurat dari sistem saraf kalian. Jadi, sanggupkah kalian menantang diri sendiri untuk tetap terpaku di sini demi memperbaiki sirkuit yang rusak tersebut? Atau kalian akan menyerah pada dorongan impulsif untuk beranjak pergi begitu saja? Jika kalian berpikir bisa menang melawan algoritma canggih hanya bermodalkan niat, sebaiknya lupakan saja angan-angan itu. Kalian sedang berhadapan dengan ribuan insinyur jenius yang dibayar mahal untuk mencuri perhatian kalian. Jadi, alih-alih mencoba adu kuat dengan kemauan sendiri, mari kita pakai taktik yang lebih cerdik, yaitu rekayasa lingkungan. Strategi pertama adalah melakukan pembersihan total pada ruang kerja kalian. Sadarilah bahwa setiap benda yang tidak relevan di atas meja, seperti tumpukan cemilan atau handphone yang tergeletak pasrah, adalah sinyal bagi otak untuk segera mengalihkan pandangannya. Buang semua gangguan itu dan sisakan hanya peralatan yang benar-benar kalian perlukan untuk bekerja ataupun belajar. Langkah kedua, dan ini yang paling menantang namun sangat ampuh, adalah menciptakan zona tanpa ponsel. Coba pindahkan handphone kalian ke ruangan lain yang jauh dari jangkauan tangan. Mengapa hal ini sangat krusial? Karena jarak fisik secara otomatis akan menciptakan jarak mental. Saat kalian harus berdiri dan berjalan ke ruangan tersebut hanya untuk memeriksa pesan, hambatan kecil tersebut bakal membuat sirkuit logika kalian berpikir 2 kali sebelum memutuskan untuk hanyut dalam kebiasaan buruk. Pernahkah kalian membayangkan betapa leganya pikiran saat tidak ada interupsi suara notifikasi setiap beberapa menit? Terakhir, matikan seluruh pemberitahuan tanpa terkecuali. Setiap denting suara yang masuk akan menghancurkan performa puncak otak kalian dan membutuhkan energi besar untuk kembali fokus ke tugas awal. Jangan biarkan puluhan tab di browser kalian terbuka jika tidak dibutuhkan. Selesaikan satu perkara terlebih dahulu sebelum beralih ke hal lainnya. Bukankah lebih efisien menjadi singa yang fokus pada satu buruan
daripada menjadi kelinci yang melompat-lompat panik ke segala arah. Sekarang pertanyaannya adalah, beranikah kalian membuang ponsel itu ke kamar sebelah demi mendapatkan kembali kendali atas pikiran kalian sendiri? Memasuki tahap ini, kalian harus paham bahwa fokus bukanlah sebuah perasaan yang datang tiba-tiba seperti jatuh cinta pada pandangan pertama. Fokus adalah sebuah instruksi yang kalian berikan kepada organ di dalam kepala. Kalian butuh sebuah protokol atau ritual khusus agar sistem saraf menyadari kapan saatnya bersantai dan kapan waktunya untuk tancap gas. Pernahkah kalian memperhatikan bagaimana seorang atlet profesional melakukan gerakan pemanasan yang sama persis sebelum bertanding? Itulah yang disebut pemicu kognitif. Otak kita merupakan mesin pengingat pola yang sangat ulung. Mulailah dari membangun kebiasaan dengan isyarat fisik yang konsisten. Misalnya, putar musik tertentu atau nyalakan lampu meja yang khusus hanya dipakai saat belajar. Begitu ritual itu dilakukan, neuron kalian akan mendapatkan sinyal otomatis bahwa mode berburu informasi telah diaktifkan. Selain itu, jangan menyiksa diri dengan membayangkan tugas raksasa yang harus selesai dalam satu kedipan mata. Gunakan teknik 25 menit bekerja yang diikuti dengan 5 menit istirahat. Hal ini mencegah kalian merasa tercekik oleh beban kerja yang berat yang biasanya malah memicu keinginan untuk kabur ke lini masa media sosial lagi. Kunci utamanya adalah keteraturan yang mutlak. Lakukan ritual ini pada jam dan lokasi yang identik setiap harinya. Pengulangan tersebut bakal menciptakan jalur saraf otomatis yang membuat kalian tak perlu lagi bersitegang dengan rasa malas. Tubuh kalian akan bergerak sendiri masuk ke mode konsentrasi tanpa perlu drama batin yang melelahkan. Nah, kira-kira benda atau tindakan unik apa yang bakal kalian jadikan pemicu fokus mulai besok pagi? Apakah kalian sudah siap memberikan perintah tegas kepada sistem saraf kalian sendiri? Sekarang, kalian sudah paham cara membangun sirkuit fokus yang tangguh. Namun, ada kesalahan fatal yang sering dilakukan banyak orang, yaitu metode pemulihan yang keliru. Sadarilah bahwa kapasitas perhatian manusia itu memiliki ambang batas. Neuron di dalam kepala kalian bukanlah mesin abadi yang bisa dipacu tanpa henti. Biasanya, performa puncaknya hanya bertahan sekitar 90 menit saja. Setelah melewati durasi tersebut, sistem navigasi pikiran bakal mulai menurun drastis. Nah, bagaimana cara melakukan riset agar kondisi mental kembali segar? Banyak dari kita terjebak dalam lubang rehat semu. Bayangkan saat kalian merasa lelah bekerja, lalu berlagak santai dengan membuka media sosial untuk melakukan penjelajahan lini masa. Kalian menganggap itu adalah relaksasi, padahal sebenarnya otak justru sedang mengalami siksaan tambahan. Ia dipaksa mengelola ribuan potongan informasi baru, kerap-kelip warna video yang agresif, hingga luapan emosi orang asing. Secara sains, fenomena ini disebut sebagai beban kognitif tambahan. Alhasil, bukannya merasa jernih, pikiran kalian jadi semakin semrawut dan kelelahan saat harus kembali produktif. Pemulihan yang sesungguhnya berarti menjauhkan diri sepenuhnya dari pancaran layar gawai. Cobalah melangkah keluar ruangan sebentar, melakukan peregangan tubuh yang ringan, atau sekedar memandangi pepohonan melalui jendela selama 15 menit. Aktivitas sederhana ini memberikan ruang bagi otak untuk merapikan tumpukan data yang baru saja kalian pelajari. Pernahkah kalian merasa justru semakin pening setelah menghabiskan waktu 30 menit hanya untuk menonton konten pendek? Jangan perlakukan organ berpikir kalian layaknya tempat sampah informasi saat seharusnya ia sedang mengisi ulang tenaganya. Jadi, jenis jeda seperti apa yang biasanya kalian pilih untuk memanjakan otak selama ini? Akhirnya kita sampai pada puncak dari segala teknik yang telah kita bedah bersama. Pernahkah kalian bertanya pada diri sendiri mengapa kalian sanggup terpaku berjam-jam saat bermain game daripada saat menelaah buku pelajaran? Jawabannya bukan karena kalian kurang cerdas, melainkan karena otak kalian memahami makna di balik aktivitas tersebut. Perhatian tanpa orientasi yang jelas hanyalah akan menjadi hambatan mental yang melelahkan. Namun, ketika konsentrasi memiliki landasan alasan yang kuat, ia bakal berubah menjadi kekuatan yang mencandu. Sebelum memulai tugas yang terasa berat, coba tanyakan logika kalian. Apa dampak bagi hidup saya dalam 5 tahun ke depan? Jika kalian tidak menemukan jawaban yang memicu semangat, wajar saja jika sistem saraf kalian secara otomatis mencari jalan pintas untuk kabur menuju distraksi yang lebih nyaman. Sekarang, coba kalian tulis niat kalian di selembar kertas dan letakkan tepat di depan mata kalian.
Jadikan coretan tersebut sebagai bahan bakar utama saat godaan untuk berselancar di dunia maya mulai merayap masuk. Daya atensi saat ini merupakan mata uang paling bernilai tinggi yang kalian miliki. Jangan biarkan kekayaan mental ini kalian tukar dengan tumpukan konten nirfaedah yang tidak memberikan nilai tambah apapun. Cukup lakukan latihan ini secara konsisten selama 3 hari atau barangkali 1 pekan saja. Maka kalian akan terperangah melihat betapa tajamnya kemampuan berpikir kalian nantinya. Pilihan sekarang berada sepenuhnya di genggaman tangan kalian. Ingin terus menjadi budak algoritma dengan pikiran yang berantakan, atau menjadi sosok langka yang memegang kendali penuh atas hidupnya sendiri? Mulailah bergerak sekarang, kembangkan sistem disiplin yang kokoh, dan saksikan bagaimana masa depan kalian bertransformasi secara spektakuler.